3, 2, 1, on. Ya, perkenalkan nama saya Auhan Ibad Elatskia. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang saat ini di semester 6. Di sini saya akan membahas terkait pajak dan macam-macamnya. Nah, maka dari itu saya mau tanya nih kepada teman-teman dulu ya kan. Teman-teman tahu nggak sih pajak itu apa? Jangan-jangan nih teman-teman selama ini nggak ngerti. Padahal banyak sekali di kehidupan kita yang terkait apa ataupun yang ada dikenakan biaya pajak. Nah, pajak sendiri merupakan pungutan wajib yang harus dibayarkan oleh warga masyarakat sebagai sumber pendapatan negara. Pajak sendiri terbagi menjadi dua, pajak pusat dan pajak daerah. Namun di pajak daerah sendiri pun juga dibagi dua, yaitu ada pajak daerah provinsi dan juga pajak daerah kabupaten atau kota. Macam-macam pajak. Kita masuk kepada macam-macam pajak pusat. Yang ada terdapat 5 pajak yang dimana itu diatur oleh pemerintah pusat. Yang pertama, pajak penghasilan atau dikenal dengan PPh. Yang kedua, ada pajak pertambahan nilai atau dikenal dengan PPN. Yang ketiga, ada pajak penjualan atas barang mewah atau yang dikenal PPNBM. Atau yang keempat, ada bea materai atau yang disingkat dengan BM. Kemudian yang kelima, ada pajak bumi dan bangunan atau PBB tertentu. Nah, masuk kepada pajak penghasilan PPh. Apa sih dimaksud dengan pajak penghasilan PPh? Yaitu merupakan pungutan yang dikenakan kepada orang, pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan tersebut dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu pajak pertambahan nilai PPN. Mungkin teman-teman sering nih ketemu dengan PPN, ya kan? Dimana teman-teman makan ataupun juga tinggal itu biasanya juga ada PPN-nya. Yaitu PPN merupakan pajak yang dibebankan atas pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Orang pribadi, perusahaan maupun pemerintah yang membeli barang kena pajak atau jasa kena pajak akan dikenakan PPN. Berdasarkan undang-undang yang berlaku. Gampangnya, PPN biasa dibebankan kepada konsumen terhadap barang atau jasa yang Anda beli, tetapi tidak secara langsung, melainkan dibayarkan melalui pedagang atau pengedar barang yang Anda beli tersebut baru dari pedagang disetorkan pada Ditjen Pajak. Kemudian yang ketiga adalah pajak penjualan atas barang mewah. Nah, pajak ini tidak semua orang dapat atau dikenakan terkait pajak ini. Kenapa? Karena hanya tergolong barang-barang mewah. Yang pertama, bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Jadi tidak semua masyarakat dapat merasakannya atau dapat memilikinya. Kemudian pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi, hanya memiliki gaji ataupun penghasilan yang memiliki penghasilan yang tinggi. Kemudian yang keempat, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status atau meninggikan status seseorang. Nah, pajak penjualan atas barang mewah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang dirubah beberapa kali dan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Jenis pajak ini telah diatur dan dihitung bersama dengan PPN karena tidak bisa lepas dari pajak pertambahan nilai itu sendiri. Kemudian yang keempat, bea materai atau BM. Bukan banyak mau ya, tapi bea materai. Pajak bea materai yang dimaksud adalah pajak yang dibebankan kepada atas manfaat dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kemudian serta kwitansi pembayaran, surat berharga dan efek yang memuat sejumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang kelima ataupun yang terakhir dalam pajak pusat yaitu pajak bumi dan bangunan tertentu. PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atas pemanfaatan tanah atau bangunan. PBB merupakan pajak pusat. Namun demikian hampir seluruh realisasinya penerimaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah baik provinsi
maupun kabupaten atau daerah. Nah, itulah 5 jenis macam-macam pajak yang ada di pusat. Kemudian kita masuk nih kepada macam-macam pajak daerah ataupun provinsi. Yang pertama ada 5 sama dengan pajak pusat, pajak daerah provinsi terdapat 5 jenis. Yang pertama pajak kendaraan bermotor, kemudian bea balik nama kendaraan bermotor, yang ketiga pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yang keempat pajak rokok, yang kelima pajak air permukaan. Masuk dengan pajak yang pertama adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor diperuntukkan bagi orang atau pribadi ataupun badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor ini meliputi yang pertama, yaitu kepemilikan kendaraan bermotor pribadi pertama, kemudian atau yang kedua kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya. Kemudian yang C, tarif PKB alat berat dan alat besar. Kemudian yang selanjutnya tarif PKB untuk angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, TNI, Polri, dan Pemda. Kemudian masuk yang kedua, bea balik nama kendaraan. Biasanya hal ini dilakukan oleh orang ataupun pribadi yang mana mereka beli barang itu secara second ataupun kendaraan bermotor secara second. Nah, bea balik nama kendaraan bermotor ini diperuntukkan bagi orang-orang atau pribadi pada yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Jenis pajak ini meliputi yang pertama penyerahan pertama, kemudian yang kedua penyerahan kedua dan seterusnya, yang ketiga penyerahan pertama alat berat dan alat-alat besar, kemudian yang terakhir penyerahan kedua dan seterusnya alat-alat berat dan alat-alat besar. Kemudian masuk kepada yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Jadi tidak cukup kepada ketika kita memiliki kendaraan, tetapi juga pada ketika kita memiliki di dalam berkendara itu juga ada bahan bakarnya dan ada pajaknya juga, teman-teman semua. Pajak ini dikenakan untuk objek bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Konsumen bahan bakar kendaraan bermotor diwajibkan untuk membayar pajak saat membeli bahan bakar ini. Nah, kemudian ada yang keempat dan kelima. Yang keempat adalah pajak rokok dan pajak air permukaan. Pajak rokok mungkin teman-teman semua tahu ya, merasakan dampaknya di mana rokok ini saat ini naik ya. Mungkin tidak terlalu signifikan, tapi di situ memang ada yang menyebabkan kita untuk membayar pajak rokok dan pajak air permukaan. Nah, itu tadi adalah 5 jenis terkait pajak daerah provinsi. Nah, maka dari itu ada lagi yaitu pajak macam-macam pajak daerah kabupaten atau kota. Yang mana di sini banyak sekali terkait tentang kehidupan kita di sekitar kita. Yang pertama ada pajak hotel nih. Mungkin kita nggak sadar itu kan, di sekitar kita, di sekeliling kita itu pajak hotel-hotel itu juga terkena pajak. Kemudian ada pajak restoran, kemudian ada pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan. Nah, di 5 jenis ini sering sekali kita temui dan sering sekali kita juga merasakan dampaknya. Dari mulai pajak hotel, yang mana berobjek pada pelayanan dan disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Kemudian ada pajak selanjutnya yaitu adalah pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan. Pajak restoran mungkin teman-teman benar-benar merasakannya, di mana biasanya yaitu bagian dari PPN. Itu biasanya sekitar 10% dari total yang kita makan. Contoh nih, kita teman-teman makan sebanyak 1 juta. Biasanya dikenai pajak sekitar 10%-nya. Kurang lebih 100.000. Berarti teman-teman harus bayar 1.100.000. Ataupun pajak hiburan. Pajak hiburan ini biasanya dikenakan juga oleh pribadi ataupun badan yang menikmati hiburan. Contoh, teman-teman pergi ke suatu tempat wisata. Di sana pun juga ada kan pajaknya. Kemudian ada pajak reklame. Teman-teman sekitarnya sering nih melihat di jalan-jalan terkait pajak reklame. Ataupun reklame-reklame yang mana reklame ini disewakan. Nah, di situ juga ada pajaknya. Jadi ketika kita menyewakan nanti ada pajaknya juga. Cuman untuk detail-detailnya saya kurang paham terkait pajak reklame. Kemudian ada pajak penerangan jalan. Ya, itu tadi adalah penjelasan terkait pajak dari mulai pusat dan daerah hingga kabupaten ataupun kota. Yang mana kita tahu semua di sekeliling kita ataupun yang ternyata kita tidak sadari adalah terkena pajak. Nah, maka dari itu teman-teman semua, teman-teman harus tahu ke depan teman-teman akan menjadi orang yang mengurusi hal itu semua, ataupun bahkan teman-teman juga menjadi bagian masyarakat yang harus tetap taat pajak. Mungkin
apabila ada salahnya saya mohon maaf, dan mungkin kalau teman-teman nih merasa ada yang kurang terhadap penjelasan saya, bisa teman-teman tambahkan. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi, yang mana kita bisa saling berbagi ilmu lebih jauh lagi. Mungkin cukup itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.